Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim, NIM 12005015415, Lokal I Ekonomi Syariah, mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'u wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusnya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yarbikus shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan sisi pahala di Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqi minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Selanjutnya ayat surah Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mud'afah wattaqullahu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina
lakum bal bitli illa anatan dililalu anfusakum innallaha narahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling membagi harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi wal kharimina fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, untuk hamba sahaya, untuk orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Selanjutnya, pembahasan prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Definisi riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Barang-barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma, dan syiar. Definisi riba fard dan contohnya. Riba fard terjadi apabila ada tindakan jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis tapi berbeda takaran atau kadarnya. Contohnya, menukar emas 24 karat dengan 18 karat, atau menukar uang sebesar 200.000 dengan pecahan Rp1.000 namun hanya ada 18 lembar, dan sebagainya. Dan definisi riba nasiah dan contohnya. Riba nasiah adalah riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Riba ini terjadi karena transaksi dua jenis barang ribawi yang sama namun dengan penangguhannya penyerahan atau pembayaran. Misalnya, si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Cukup sekian video saya yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.